Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan. Kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan. Kami bersyukur karena dari hari ke hari Engkau selalu setia kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umat-Nya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Bukalah kitab suci saudara. Jikalau sudah terbuka, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan yang kami puji di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk bertemu dengan Engkau di dalam persekutuan ibadah keluarga, sekalipun kami mengadakannya, melaksanakannya di rumah kami masing-masing, dikarenakan situasi COVID-19 ini Tuhan. Tetapi jangan biarkan situasi yang tidak menyenangkan ini sehingga menyulutkan semangat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya sukacita-Mu, Roh Kudus-Mu boleh berdiam di dalam setiap pribadi kami dan terkhususnya boleh berdiam di dalam rumah kami masing-masing. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini, layakkan hamba-Mu untuk berkata dengan benar, sehingga perkataan yang hamba-Mu ucapkan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Sudahkah kita mendengarkan kabar sukacita di hari ini? Jikalau belum, mari kita bersama-sama menyambut kabar sukacita melalui firman yang akan sebentar lagi kita akan renungkan bersama-sama di dalam ibadah keluarga saat ini. Terkhususnya dan terutama di rumah kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kawin tidak, kawin tidak, kawin tidak, kawin tidak, kawin tidak. Atau saya balik. Tidak kawin, tidak kawin, tidak kawin, tidak kawin, tidak kawin. Kawin tidak ya. Sebelumnya saya menggunakan istilah kawin karena saya ingin mencocokkan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh GPIB gereja kita. Jadi saya menggunakan istilah kawin di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Umumnya Bapak Ibu yang terkasih, istilah atau pertanyaan kawin tidak ini ditujukan kepada baik perempuan maupun laki-laki dengan status lajang atau dengan status single atau dengan singkatnya adalah belum nikah. Seperti saya tentunya, saya belum menikah. Semoga nanti beberapa tahun ke depan saya menikah, tapi ya sudahlah. Kembali lagi kita ke dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Pertanyaan berikutnya yang muncul setelah menikah yang kerap kali dilontarkan adalah kapan punya momongan, kapan punya anak. Ketika keluarga diberikan lagi anak, pertanyaan selanjutnya adalah kapan nih nambah lagi anaknya yang kedua. Kasihan tuh si Ucok, kasihan tuh si Baim pingin punya adik. Kapan lagi buat adiknya, kapan lagi nambah momongannya, dan pertanyaan seterusnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saat ini sedang beribadah bersama-sama saat ini setuju dengan pernyataan saya bahwa
Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah pasti pernah dilontarkan pertanyaan demikian. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, sebenarnya apa dasar dari perkawinan itu sendiri? Karena berhubung saya belum pernah menikah, saya mencoba untuk mencari dasar dari pernikahan perkawinan ini sendiri sesuai dengan artikel yang berjudul 4 Kunci Sukses Berkeluarga yang menyatakan bahwa perkawinan diibaratkan sama dengan fondasi bangunan yang harus kokoh dan solid. Untuk bisa memiliki fondasi bangunan yang kokoh dan solid, harus memiliki perencanaan yang matang dan kerja keras yang tidak bisa biasa-biasa saja. Untuk itulah seorang pembangun yang bijaksana akan memikirkan 4 hal ini. Yang pertama adalah waktu. Seorang pembangun yang bijaksana akan memikirkan kapan atau waktu perencanaan sesuai perencanaan yang matang. Bahkan di benak dari pembangun yang bijaksana ini sudah memiliki gambaran tersendiri bangunan apa yang akan ia rancang. Yang kedua adalah siapa. Pembangun yang bijaksana akan sudah memikirkan siapa orang-orang yang akan berada di dalam bangunan yang akan ia bangun. Yang ketiga adalah kekokohan dan kenyamanan. Seorang pembangun yang bijaksana tidak hanya serta-merta mengetahui bagaimana cara membangun sebuah rumah, tetapi juga ia memikirkan tentang kekokohan ketika ada badai, hujan, angin topan sekalipun rumah itu tetap berdiri dengan kokoh, dan kenyamanan bagi orang yang tinggal di dalamnya. Dan yang terakhir adalah tentang bahan bangunan yang dipakai adalah dengan kualitas yang terbaik. Tetapi sebaliknya, pembangun yang ceroboh tidak akan pernah memikirkan yang namanya waktu, siapa, kekokohan dan kenyamanan. Bahkan bahan yang digunakan adalah bahan yang sembarangan. Sehingga bangunan rumah yang terbentuk adalah bangunan yang mudah rapuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, fokus perenungan firman Tuhan kita saat ini adalah perihal berdamai. Cuman menariknya adalah Paulus mengemasnya sebegitu demikian menarik perihal tentang kata damai ini. Damai ini Paulus coba lebih maknai lebih dalam lagi seputar tentang perkawinan dan perceraian. Mari kita fokus kembali ke dalam Alkitab kita dan kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-10. Di ayatnya yang ke-10, Paulus memfokuskan nasihatnya kepada jemaat di Korintus perihal tentang perkawinan. Namun perkawinan yang terancam bercerai. Situasi inilah yang diangkat oleh Paulus karena situasi ini sedang melanda jemaat di Korintus. Mereka banyak yang telah melaksanakan perkawinan tetapi terancam bercerai. Untuk itulah Paulus menulis surat ini. Namun sebelumnya kita perhatikan di ayatnya yang ke-10 bagian A. Di sana dikatakan bahwa kepada orang-orang yang telah kawin. Umumnya perkawinan berawal dari 2 anak manusia, laki-laki dan perempuan, di mana mereka semula adalah orang asing, bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing, kemudian seiring dengan berjalannya waktu memutuskan untuk menseriuskan atau menjalani komitmen yang serius di dalam yang namanya ikatan perkawinan itu sendiri. Sehingga rasa cinta di antara suami dan istri memungkinkan tumbuhnya rasa damai di dalam ikatan perkawinan yang membuahkan kemampuan untuk menerima pasangan satu sama lain, sehingga kalaupun perceraian ataupun di dalam perkawinan itu nyaris bercerai, Paulus mengarahkannya kepada kata damai itu sendiri. Atau istilah yang bisa kita tarik di dalam kehidupan sekarang tentang rujuk kembali. Poin yang kedua adalah perihal tentang perceraian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya yakin tidak ada di antara kita sekalian yang suka mendengar istilah perceraian. Dan saya yakin tidak ada satupun manusia yang ingin berada di posisi yang namanya bercerai. Untuk itulah masalah perceraian ini sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya perihal tentang waktu. Waktu untuk komunikasi bisa menjadi pemicu dalam sebuah permasalahan perkawinan. Masalahnya yang tadi kecil, kemudian bertambah menjadi sedang,
kemudian bertingkat lagi menjadi masalah yang sangat besar karena tidak adanya waktu untuk bersaling berkomunikasi, mencari yang namanya solusi dalam permasalahan di perkawinan kita itu tersebut. Kemudian masalah lainnya adalah timbulnya perasaan di antara pasangan masing-masing yang merasa tidak diperdulikan lagi, tidak dihargai lagi sebagai pasangannya, sehingga berujung pada suasana batin yang kacau dan tidak ada lagi kata damai di dalam kehidupan perkawinan itu sendiri. Lebih lanjut kita lihat masih di ayat yang ke-10. Kembali kita perhatikan di sana Paulus memperingatkan, menyampaikan bahwa Tuhan memerintahkan kepada jemaat di Korintus terkhususnya bagi para kaum istri. Janganlah engkau istri-istri menceraikan suamimu. Namun menarik di sini, apakah hanya istri saja yang tidak boleh menceraikan suaminya? Oh tidak Bapak Ibu. Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-11 di bagian terakhir. Di sana Paulus dengan tegas mengatakan, tidak boleh engkau suami menceraikan istrimu. Artinya baik istri maupun suami tidak boleh saling menceraikan. Lebih lanjut, menarik lagi untuk kita perhatikan bahwa Paulus tidak hanya serta-merta mengatakan tidak boleh bercerai, tetapi Paulus mengatakan jikalau sepasang suami istri terpaksa mengambil keputusan bercerai, maka suami tidak boleh menikah lagi. Bahwa istri tidak boleh menikah lagi. Artinya baik suami tidak boleh mencari istri baru, baik istri juga tidak boleh mencari suami baru. Atau istilahnya di zaman sekarang adalah harus tetap dengan status duren, duda keren, jaren, janda keren. Selanjutnya, lebih lanjut lagi, Paulus menawarkan pilihan lain selain tidak boleh menikah lagi. Ialah suami dan istri tidak boleh bercerai, tapi harus berujung pada kata yang namanya damai. Mari perhatikan, hal berdamai yang Paulus maksudkan ialah bagaimana cara suami dan istri merespon cara Allah untuk membuat manusia ini kembali bersatu, berbaikan kembali antara satu sama lain tanpa menuntut ke satu sama lain. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, meskipun saya belum memiliki pengalaman perkawinan, tetapi saya yakin Bapak Ibu pun setuju dengan statement saya, bahwa daripada saling menuntut kekurangan masing-masing di antara pasangan kita, kenapa tidak kita terima kekurangan itu dan jadikan kekurangan ataupun kesalahan pasangan kita sebagai toleransi di dalam perkawinan. Jangan lupa Bapak Ibu, bahwa setiap manusia di antara kita memiliki kekurangannya masing-masing. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Dan biarkanlah proses ini menjadi proses di mana suami dan istri dapat saling mengenal lebih dalam lagi dan tidak berhenti untuk belajar memahami kepribadian masing-masing di antara pasangannya. Dan jangan lupa, kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah itu sendiri. Demikianlah nasihat Paulus yang bisa diberikan kepada jemaat di Korintus berangkat permasalahan yang kerap terjadi di dalam kehidupan berjemaat mereka, terkhususnya pada perkawinan. Namun yang harus kita perhatikan adalah bahwa semua nasihat yang Paulus ucapkan ini bukan berdasarkan dari pemikirannya sendiri, tetapi berdasarkan perintah Allah untuk Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita tafsirkan. Kira-kira Bapak Ibu yang terkasih, poin apa saja yang bisa kita jadikan aplikasi di dalam kehidupan berkeluarga kita? Ada 2 poin. Poin yang pertama adalah sadarilah dasar dari perkawinan yang engkau bangun. Dasar utama dari perkawinan sesungguhnya ialah engkau dan istrimu, engkau dan suamimu mengundang Allah untuk turut campur di dalam perkawinan yang engkau bangun. Caranya bisa melalui membaca firman bersama-sama, berdoa, membaca Alkitab, memuji namanya, ataupun kegiatan rohani lainnya. Bisa seperti yang kita laksanakan saat ini, sesuai dengan situasi COVID-19, di mana memaksakan kita
untuk tetap dapat melaksanakan kehidupan berohanian kita melalui di rumah kita masing-masing. Yang kemudian, jangan biarkan situasi COVID-19 ini justru membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi biarkanlah segala proses bentuk kegiatan rohani kita justru membuat ada kata damai di dalam kehidupan keluarga kita. Dan jangan sampai kata damai itu hilang sehingga janji yang engkau ucapkan di dalam perkawinan hanya sampai di bibir saja, tetapi engkau tidak mampu menerapkannya di dalam kehidupan perkawinanmu. Poin yang kedua adalah tentang perkawinan yang dapat dijadikan tolak ukur sebagai seberapa besar engkau setia kepada Allahmu. Jikalau Bapak Ibu masih ada yang bisa berkata tentang bahwa saya mengasihi Allahku, saya setia pada Allahku, tetapi engkau tidak mampu mencintai, mengasihi istri atau suamimu, dan engkau tidak mampu setia di dalam perkawinan yang kau jalani, maka semua yang engkau ucapkan kepada Allahmu adalah kesia-siaan belaka. Sehingga biarkanlah kehadiran Allah di dalam kehidupan perkawinan kita, dan kita selalu libatkan Allah di dalam setiap proses kehidupan kita, sehingga muncul yang namanya kata damai itu sendiri. Dan percayalah Bapak Ibu, rasa damai akan menjauhkan kita sebagai suami dan istri jauh dari yang namanya percecokan ataupun pertikaian, bahkan menjauhi kita dari yang nama katanya yang disebut dengan kata perceraian itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kiranya kita sekalian dapat merayakan perkawinan di dalam kehidupan keluarga kita dengan senantiasa mengundang Allah di dalam setiap bentuk perkawinan kita, sehingga hanya ada kedamaian yang menghampiri kehidupan berkeluarga kita. Hanya ada kata damai dalam engkau berelasi bersama istri dan suamimu, hanya ada kata damai dalam engkau berelasi dengan anakmu, bahkan dengan mertuamu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kehidupan berkeluarga kita sekalian. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati sekalipun kita di rumah kita masing-masing. Kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami sebagai sumber satu-satunya kehidupan kami, satu-satunya sumber sukacita di dalam kehidupan, di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena di malam hari ini Engkau masih memberikan kami perasaan sukacita yang begitu berlimpah. Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat,
sehingga kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing di dalam ibadah persekutuan keluarga ini, sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami telah renungkan bersama tidak hanya sekedar kami dengarkan saja, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan berkeluarga kami terkhususnya, maupun di dalam kehidupan beriman kami kepada relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu telah mengajarkan kami satu lagi Tuhan, pelajaran terpenting untuk kami dapat saling mengasihi sebagai suami dan istri di dalam sebuah ikatan perkawinan, sebelum kami dapat berkata bahwa kami mengasihi Engkau sebagai Allah kami, sebelum kami mengatakan bahwa kami setia mengikut Engkau sebagai Allah kami. Biarlah kami dapat menerapkannya terlebih dahulu di dalam perkawinan kami, di mana kami dapat saling mengasihi, setia, mencintai, bahkan menerima kekurangan dan kesalahan sekalipun yang ada di dalam kehidupan pribadi pasangan kami masing-masing. Dan biarkanlah baik kekurangan dan kesalahan itu dapat menjadi toleransi di dalam perkawinan kami, dan dapat menjadi proses yang baru untuk kami dapat saling mengenal lebih dalam lagi sebagai satu ikatan perkawinan, sebagai pasangan suami dan istri yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami juga mampu menciptakan rasa damai, menghadirkan Engkau di dalam kehidupan perkawinan kami. Baik kami sebagai suami kepada istri, baik kami sebagai istri kepada suami, maupun kami sebagai orang tua kepada anak-anak, maupun kami sebagai menantu kepada mertua kami. Terima kasih Tuhan, biarkan Engkau senantiasa memberkati setiap perkawinan anak-anak-Mu yang hadir saat ini di dalam ibadah persekutuan keluarga ini. Terima kasih ya Bapa, kami ingin membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan di dalam ibadah keluarga ini. Kami bersatu hati mendoakan bangsa negara Indonesia kami, mendoakan bumi pertiwi kami, mendoakan seluruh negara di belahan manapun di dunia ini yang Engkau tahu sedang dilanda wabah virus COVID-19 Tuhan. Segala aktivitas kami, segala rencana-rencana kami, bahkan peribadahan kami pun terhenti Tuhan. Tetapi sekalipun kami melakukannya juga di rumah kami masing-masing, biarkanlah kami tetap merasakan kebaikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan jangan biarkan karena virus COVID-19 ini menjadikan kami malas ataupun enggan untuk bersekutu bersama-sama Engkau di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Dan yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau sedang memulihkan bumi kami yang semula sedang rusak. Engkau sedang pulihkan, Engkau sedang sehatkan kembali, sehingga sesuai dengan waktu-Mu nanti Tuhan, kami boleh kembali bersekutu di rumah di bait suci-Mu dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan dengan bumi yang baru, dengan udara yang begitu baru, dengan udara yang segar, tanpa adanya virus COVID-19 lagi Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan para tim medis, para aparat, para pemerintah yang masih terus berjuang membantu untuk menyembuhkan para korban yang mungkin saat ini dinyatakan positif Corona-19 Tuhan. Tolong Tuhan Kau berkati mereka, karena mereka terpaksa harus menjauh dari keluarga mereka demi melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tim medis maupun sebagai aparat maupun pemerintah Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada mereka, Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan, Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu untuk bisa menyembuhkan orang-orang di luar sana yang saat ini juga sedang berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Kami juga ingin mendoakan Tuhan seluruh warga-Mu, jemaat GPIB Peniel maupun seluruh bangsa negara Indonesia kami yang sedang dilanda sakit penyakit Tuhan di luar dari COVID-19 ini. Tolong Engkau tumpangkan tangan penyembuhan-Mu juga kepada mereka agar mereka boleh kembali sehat Tuhan. Berkati mereka yang sedang berjuang melawan sakit, yakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri melawan sakit mereka. Mereka memiliki Allah yang senantiasa memberkati bahkan menyembuhkan mereka. Kami juga ingin mendoakan ya Bapa seluruh gereja kami dimanapun mereka berada, gereja dimanapun baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang
terus berjuang melakukan peribadahan sekalipun melalui live streaming ataupun dalam ibadah YouTube, channel YouTube ini Tuhan. Berkati orang-orang yang di belakang layar, para tim kameramen, kantoria, organis, penatua, diaken, bahkan hambamu, pendeta dan vikaris maupun sound system. Tolong Kau berkati kami sekalian, berkati alat-alat yang kami gunakan maupun kami sebagai tenaga manusia, sebagai umat-Mu ya Tuhan. Biarkanlah tetap kesehatan Engkau curahkan kepada kami, sehingga setiap proses peribadahan yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga ingin mendoakan ya Bapa, jemaat yang berulang tahun dalam seminggu sepekan, limpahkan kesehatan, kemurahan, serta berkat yang begitu melimpah di dalam kehidupan mereka, agar setiap yang berulang tahun bertambah usia, baik usia pernikahan maupun usia secara pribadi, mereka lebih lagi memberikan diri untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna. Engkau tahu dari sana Tuhan, masih banyak sekali yang bisa kami, yang sesungguhnya kami hendak sampaikan. Tetapi terlebih dulu sebelum kami sampaikan, Engkau yang lebih tahu sampai mana, apa saja yang menjadi isi hati kami sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya doa kami ini berkenan di hadapan-Mu dan Engkau mampu mendengarkan serta mengabulkan doa ini. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Umat memberi persembahan. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa.
Ya Tuhan yang Maha Kasih, Sang Sumber kehidupan kami, ini kami umat-Mu hendak menghaturkan syukur padamu Tuhan melalui persembahan yang tak sebanding dengan pengorbanan-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan syukur ini dengan kerelaan hati tanpa paksaan, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi alat-Mu untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri. Dan kiranya kita kembali ke dalam kehidupan berkeluarga kita masing-masing, sembari senantiasa hadirkan Kristus di dalam kehidupan perkawinanmu. Biarkanlah damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan antara relasi engkau sebagai suami, istri, maupun sebagai engkau orang tua dan kepada anak-anakmu. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 446, Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, tak hampir habis susah payah. Setialah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ku bersyukur padamu Tuhanku atas hari-hari hidupku yang selalu kau taburi sejuta cinta dan kasih untukku. Ku tak pernah merasa sendiri, sepi dan tak ada yang menemani, karena Engkau yang selalu ada di dekatku. Terima kasih oh Tuhanku, semua indah kini ku rasakan.
ada yang menemani, karena Engkau yang selalu ada di dekatku. Terima kasih oh Tuhanku, semua indah kini ku rasakan, pancaran cinta darimu. Oh, terima kasih oh Tuhanku, betapa bahagianya hati atas kuasa-Mu di jalan